Hai guys, balik lagi sama gue di channel Viral Sosmed. Hari ini kita mau ngobrol santai tapi mendalam soal sesuatu yang fundamental banget buat kesehatan mental kita. Gimana kabarnya? Semoga selalu happy ya. Oke, langsung aja kita gas. Ini adalah video bagian 2 dari playlist seni melepaskan beban batin, Letting Go. Nah, beberapa waktu lalu, gue nemu satu bahasan yang gokil sih, yang bisa jadi game changer buat hidup lo semua. Topiknya adalah letting go. Kedengarannya simpel ya, melepaskan. Tapi ternyata, ini adalah skill paling penting buat lo yang ngerasa hidupnya kok muter-muter aja di masalah yang sama, ngerasa susah move on, atau gampang banget emosian. Kenapa kita susah banget berubah? Jawabannya cuma satu, kita belum bisa meregulasi perasaan kita sendiri. Jadi, siapin kopi atau cemilan, karena kita akan bedah kenapa letting go itu bukan cuma soal ikhlas, tapi soal ilmu. Bagian 1, Fondasi letting go. Coba pahami dulu definisi intinya ya. Letting go itu adalah melepaskan semua perasaan yang gak nyaman, entah itu benci, marah, kesal, atau kecewa. Kenapa ini penting? Karena kalau lo gak punya skill melepaskan ini, perasaan-perasaan negatif tadi yang akan membawa lo hanyut dan larut, dan lo bakal terus berputar di level yang sama. Gak ada perubahan signifikan. Intinya hidup itu tentang bagaimana memanajemen diri. Istilah yang akan sering kita pakai dalam pelajaran letting go kita adalah manas, yaitu kesatuan antara pikiran, perasaan, dan emosi. Klik link di deskripsi untuk pendalamannya. Nah, ini poin krusialnya. Perasaan lo yang menentukan kualitas kejernihan pikiran lo. Coba deh, lo lagi bad mood atau lagi sedih banget. Gimana rasanya mau mikir jernih? Susah kan? Itu karena tekanan perasaan yang terakumulasi bikin pikiran lo jadi chaos alias kacau balau. Jadi kalau lo mau punya pikiran yang tenang, lo harus kendalikan perasaan lo dulu. Dan ini yang paling ngeri, satu perasaan negatif, misalnya satu kejadian menyakitkan di masa lalu, mampu menciptakan ribuan pikiran negatif selama periode waktu tertentu. Kebayang gak sih, satu bibit kebencian bisa menghasilkan hutan pikiran yang gelap di kepala kita. Bagian 2, Mengambil kembali kendali dan surga jinjing. Sekarang, kita masuk ke inti terdalam, remote control kebahagiaan. Lo harus sadar, jangan pernah, gue ulangin, jangan pernah menyimpan remote control kebahagiaan lo di orang lain. Jangan sampai lo terjebak jadi korban atau budak yang bilang, aku happy kalau kamu begini, atau aku senang kalau dia gak begitu. Kalau lo taruh kendali kebahagiaan lo di orang lain, lo akan jadi budak eksternal. Apalagi di pasangan. Ingat guys, hanya orang-orang yang kita sayangi yang berpotensi paling besar untuk menyakiti hati kita. So, ambil kembali remote control itu. Kamulah yang berhak menentukan dirimu bahagia atau tidak. Titik. Lalu, apa itu letting go yang sukses? Itu menghasilkan kondisi pasrah. Pasrah di sini bukan berarti putus asa atau statis gak ngapa-ngapain ya. Pasrah itu artinya bebas dari perasaan-perasaan negatif di area tertentu, sehingga kreativitas dan spontanitas lo bisa bermanifestasi tanpa ada konflik batin. Lo gak jadi budak perasaan, atau istilah sekarangnya, lo gak gampang baper. Dan yang paling mantap, ini yang sering gue sebut surga jinjing. Surga itu gak bicara tentang letak geografis, tapi ada di dalam esensi perasaan kita. Lo sendiri yang menentukan, lo yang membangun surga lo. So, kalau mau masuk surga, lo harus belajar latihan melepaskan semua perasaan yang mengikat ke memori. Bawa surga jinjing itu dimanapun kamu berada guys. Bagian 3, 3 mekanisme mental berbahaya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling meati dan paling harus lo cermati. Ternyata, kita cuma punya 3 cara utama buat nangani perasaan gak enak. Penekanan atau pressure, ekspresi, dan pelarian diri atau escape. Contoh escape yang paling halus adalah ketika orang bilang pengen mengakhiri hidup. Padahal dia gak pengen mengakhiri hidup, tapi dia pengen kabur dari hidup. Kita gak bisa libur atau absen dari hidup guys. Pilihannya cuma 3 tadi. Zona bahaya, represi dan supresi. Ini adalah cara paling umum. Kita menekan perasaan dan mengesampingkannya begitu saja.
Represi atau penahanan tanpa sadar. Ini terjadi di alam bawah sadar lo. Lo merasa sudah ikhlas, padahal cuma hopeless alias putus asa. Perasaan ini tertekan dan tersimpan di recycle bin pikiran bawah sadar. Supresi atau penekanan sadar. Ini dilakukan secara sadar. Dan ini akibatnya. Kebayang gak sih? Menahan perasaan tanpa sadar itu bisa bikin tubuh lo sakit. Tekanan dari perasaan yang ditahan akan lo rasakan sebagai lekas marah, perubahan suasana hati yang tiba-tiba, ketegangan di otot leher dan punggung, sakit kepala, bahkan sampai gangguan menstruasi, pencernaan, dan hipertensi. Ngeri gatuh, psikosomatis namanya. Tubuh lo jadi korban karena lo gak mau maafin orang lain. Parahnya, ini bisa jadi adiksi menderita. Lo udah saking kebalnya, benci yang segini udah gak kerasa, dan lo nyari benci yang lebih gede lagi. Zona bahaya, proyeksi atau melempar kesalahan. Ketika perasaan yang lo tekan sudah menumpuk, maka lo akan menggunakan mekanisme proyeksi. Lo gak merasakannya di dalam diri, tapi lo lempar ke dunia luar dan orang-orang sekitar lo. Lo mengalami perasaan itu seolah-olah itu adalah milik mereka. Contoh, lo lagi bete banget di dalam, terus lo lihat dua orang lagi ngobrol. Langsung deh muncul pikiran, wah, mereka lagi ngomongin gue nih. Atau orang ini mukanya julid banget. Padahal, yang negatif itu ada di dalam diri, tapi terproyeksi keluar. Lo jadi gampang suzon atau berpikiran negatif. Akhirnya, orang-orang di sekitar lo pun otomatis menjadi musuh karena pikiran lo mencari pembenaran untuk memperkuat proyeksi tadi. Dan ini puncaknya. Kesalahan pun lo lempar kemana-mana, pada orang, tempat, lembaga, kondisi, iklim, peristiwa, astrologi, nasib, bahkan lo salahkan Tuhan. Proyeksi inilah yang mendasari semua perang, perselisihan, agresi, dan setiap bentuk kehancuran dalam masyarakat. Lo bisa musuhan sama satu negara, cuma gara-gara lo gak bisa maafin satu orang. Gokil sih, makanya kalau ada orang nyebelin datang ke hidup lo, jangan marah dulu. Bisa jadi dia cuma mau ngingetin lo, bahwa ada yang bercokol di alam bawah sadar lo yang harus segera lo selesaikan. Cintailah musuh lo, karena mereka adalah sinyal buat lo untuk berbenah diri. So guys, dari semua yang kita bahas, poin utamanya adalah, melepaskan itu sebuah skill yang harus dilatih. Bukan gak bisa, tapi kita aja yang gak mau atau gak terlatih. Lo harus mulai sadar. Rawat diri lo, sayangi tubuh lo, dan berikan nutrisi berupa welas asih. Karena begitu lo berhasil melepaskan satu perasaan, lo membebaskan diri lo dari ribuan pikiran negatif yang terkait dengannya. Ingat, perubahan itu ada di tangan lo sendiri, gak bisa diwakilkan. Semoga bahasan kita hari ini bisa jadi pemantik buat lo semua untuk mulai belajar letting go ya. Kalau lo suka sama konten deep kayak gini, jangan lupa subscribe channel gue dan nyalain lonceng notifikasinya, biar lo gak ketinggalan insights keren lainnya. Sampai jumpa di video bagian 3 playlist seni melepaskan beban batin letting go.